Halo guys, Akila Novel di sini mau bawain cerita novel, berupa audio dan teks. Kita bakal kasih cerita yang seru-seru nih. Yuk buruan pantengin terus channel kita ya. Ojo lali di subscribe, mergo subscribe kui gratis orang bayar wakakak. Pisan mane ojo lali di like yo guys, karo di komen Bekila terus semangat nggawe konten hehehe. Yo wis langsung aja masuk ke ceritanya, cekidot. Wajah Agatha segera memucat. Satu kalimatnya membuatnya lebih malu daripada insiden di mana dia pipis karena syok. Jika berita tentang dia tidak sengaja kencing karena syok tersebar, itu akan memberinya gelar pengecut. Namun di sisi lain, itu juga akan menunjukkan profesionalismenya dengan tidak menggunakan stand-in. Tapi sekarang, dengan penghinaan dari Tristan tentang aktingnya, namanya di industri akan hancur total. Masa depan yang menunggunya adalah pemandangan kegelapan. Tidak ada yang berbicara di tempat kejadian. Direktur keluar untuk menengahi perselisihan. Tristan jangan terlalu perfeksionis. Itu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Tristan bergerak. Dia awalnya berdiri di samping mobil, namun sekarang, dia berjalan ke arah direktur dengan dominan. Dia membanting naskahnya dengan keras di hadapan sutradara dan berkata, "Maaf, aku tidak punya banyak waktu." Dia melihat arlojinya dan berkata, "Aku harus pergi ke suatu tempat, aku akan pergi dulu." Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi, mengambil langkah panjang. Gerakannya ini mengejutkan semua orang selama beberapa detik. Direktur panik. Dia tidak berani mengejar Tristan dan dengan demikian, dia memegang Vino yang akan pergi dan berkata, "Adikku Vino, akankah Tristan akan kembali besok?" Vino terbelah antara tertawa dan menangis. Dia tahu karakter Tristan terlalu baik. Dia menjawab kepada direktur dengan lembut, dia memiliki janji lain yang dijadwalkan besok. Pertunjukan ini, Tristan tidak akan ambil bagian di dalamnya lagi. Kita akan mengirimkan biaya pembatalan nanti. Petik 2. Sutradara hampir menangis, tapi kita sudah mengiklankan penampilan Tristan. Vino melirik Agatha dan mengalihkan pandangannya ke Jingga, yang berdiri di sampingnya. Dia menepuk punggung sutradara. "Apakah menurutmu penampilan tamu Tristan adalah aksi yang lebih besar daripada aksi Tristan yang meledak dalam kemarahan karena pemeran utama wanita?" Direktur tertegun sejenak. "Maksudmu?" Vino tertawa. "Kebetulan ada reporter tamu hari ini di lokasi syuting, Tristan sedang menungguku, jadi aku akan pergi." Saat sutradara menyaksikan Vino pergi, dia memikirkan sarannya. Memang, seperti yang dia katakan, jika insiden itu terungkap, itu akan menarik lebih banyak perhatian. Namun, jika mereka melakukan itu, nama Agatha akan benar-benar hancur. Tapi ini adalah drama pertamanya. Dia harus menggunakan aksi apapun yang bisa menarik sedikit perhatian, bahkan jika itu negatif. Saat dia menegaskan pikirannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, "Aku dengar ada reporter yang berkunjung hari ini. Di mana dia?" Terlapor harus menempatkan kru film dalam cahaya yang baik dan memfokuskan bagian negatif pada Agatha. Jadi, yang harus dia lakukan sekarang adalah membujuk reporter itu. Pengawas panggung tertegun sejenak dan kemudian menunjuk Jingga, "Ini dia." Ketika direktur melihat Jingga dan mengingat tindakan Agatha, dia segera memahami situasinya. Dia memukul kepala pengawas panggung dengan marah, "Apakah kamu tidak punya otak?" Aktor mempersulit reporter. "Apakah kamu mencari mati? Cepat, undang reporter Jingga ke sana." Jingga membawa kamera video yang berat saat penglihatannya membeku pada sosok Tristan yang pergi. Ledakan tiba-tibanya, apakah itu karena dia? Dia merasa sangat tersentuh, dan bibirnya tidak bisa menahan senyum. Jadi, dia tidak seburuk kelihatannya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia melihat pengawas panggung berjalan mendekat. Niat membujuknya dengan jelas tercetak di wajahnya. "Reporter Jingga, ini terlalu berat. Tolong, letakkan." Setelah sutradara dan pengawas panggung membujuknya dan dia menerima berita langsung, Jingga merasa seolah-olah seluruh tubuhnya melayang saat dia pergi. Terlebih lagi, begitu dia keluar dari lokasi syuting,
dia melihat sebuah mobil hitam diparkir tidak jauh. Vino ada di samping mobil, dan dia melambai padanya dengan penuh semangat. Vino berdiri di samping mobil dengan senyum yang menyenangkan. Dia berbicara kepada Tristan yang berada di kursi pengemudi melalui jendela mobil yang setengah terbuka. Tristan, aku baru menyadari sekarang bahwa kebencian yang kamu miliki untuk wartawan juga tergantung pada orangnya. Tristan menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Jangan menyangkalnya, bukankah kamu memberi Nona Jingga berita yang sangat besar hari ini? Pandangan Tristan terfokus. Dia adalah orang yang biasanya tidak repot-repot menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Namun, dia melakukannya kali ini, tidak tahu apakah dia menjelaskan kepada Vino atau dirinya sendiri. Aku tidak terlalu memikirkannya. Vino menjawab, ada begitu banyak cara untuk menggertak Agatha, tetapi kamu baru saja pergi. Bukankah itu karena pandangan dingin yang membekukan menghantamnya? Jadi Vino segera mengangkat tangannya, berkata, oke, aku akan diam. Saat Vino mengangkat kepalanya, dia dengan bersemangat melambai ketika dia melihat orang itu berjalan keluar dari kru film. Tristan menoleh dan melalui kaca jendela, dia bisa melihat mata Jingga berbinar ketika dia melihat Vino. Dia dengan bersemangat melambai ke Vino, dan senyum cerah di wajahnya membuat hatinya terasa sesak. Jalan di seberang lokasi syuting tidak memiliki lampu lalu lintas. Dia sebentar melihat kiri dan kanan dan berlari lurus di seberang jalan tanpa hati-hati. Tristan tanpa sadar mengerutkan alisnya saat dia melihat sebuah mobil terbang melewati sisinya. Jingga berlari menuju BMW hitam itu dan menepuk-nepuk mobilnya, berseru, Tuan. Vino, aku tidak menyangka mobilmu akan terlihat gagah sepertimu. Vino segera membual dengan malu-malu. Dia berbicara sambil menyentuh rambutnya. Aku tahu aku sangat tampan. Sungguh sia-sia berdiri di samping Tristan. Aku tidak bisa terlihat bersinar sepertinya. Jingga segera menghiburnya. Jangan khawatir, Tristan terlalu dingin. Untuk dijadikan sebagai seorang pacar, kamu adalah tipe terbaik. Vino mengintip Tristan dari sudut matanya dan bertemu dengan Tristan yang pucat pasi. Dia berjalan dengan senyum nakal, membuka pintu kursi penumpang dan mengundangnya, Nona Jingga, silahkan masuk ke mobil. Jingga menatapnya saat dia duduk di dalam mobil dan berbicara dengan manis, kamu benar-benar berbeda dari Tristan, kamu sangat sopan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan kedinginan dari belakangnya. Saat dia menoleh, dia menyadari Tristan sebenarnya duduk di dalam mobil. Jingga segera membeku, dan dia merasakan dorongan kuat untuk melarikan diri. Berbalik lagi, dia melihat senyum jahat di wajah Vino saat dia membanting pintu hingga tertutup. Jingga terkejut. Setelah Vino menutup pintu, dia berjalan kembali dan bermaksud membuka pintu kursi belakang, tetapi mobil itu tiba-tiba menyala dan melaju kencang. Vino berseru, "Oi, aku belum masuk ke mobil." Namun, tidak ada yang bisa mendengarnya, karena mobil sudah menghilang di persimpangan depan. Vino berpikir, mengapa Tristan masih sangat picik. Jingga duduk di dalam mobil dan merasa bersalah, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri roti. Dia mengintip dari sudut matanya dan menyadari wajah Tristan tanpa ekspresi. Rasa dingin yang dia pancarkan begitu kuat hingga dia hampir membeku. Keheningan di dalam mobil itu mengganggu. Dia menelan air liurnya dan dengan hati-hati berbicara, Tristan, aku tidak bermaksud bahwa Tuan Vino lebih menarik dari kamu, hanya saja pria seperti itu lebih populer sekarang. Petik 2. Suasana di dalam mobil menjadi semakin dingin. Jingga menutup mulutnya ketika dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan. Sekali lagi, dia mengintipnya. Ketika dia mengingat hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, dia berbicara, terima kasih untuk hari ini, Tristan. Ketika dia mengakhiri kalimatnya, mobil tiba-tiba berhenti, dan sesosok tiba-tiba muncul di atasnya. Oke guys, ceritanya cukup segini dulu, nantikan cerita selanjutnya, tetap semangat, sudahi galaumu, mari dengar cerita novel bersamaku, Wakakak.